Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ananda yang soli dan solihah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Ananda yang soli dan solihah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Jumlah nama Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Dan di antaranya ada 99 nama yang jika kita menghafalnya maka kita akan masuk surga. Dan pada hari ini kita akan membahas 5 nama dari 99 nama Allah yang baik dan indah. Nah, yang pertama ada Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman yang artinya yang Maha Pengasih. Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Dan rahmat atau kasih sayang Allah itu sangatlah luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Nah, contoh kasih sayang Allah kepada makhluknya adalah Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, seperti memberi makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun Allah tetap berikan rezeki kepada mereka ya. Allah cukupkan kebutuhan mereka. Nah, ananda yang soli dan solihah, setelah kita mengetahui makna nama Allah Ar-Rahim, maka sudah seharusnya kita banyak bersyukur karena Allah telah memberikan sangat banyak nikmat kepada kita semua, yang bahkan kita pun tidak dapat menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Selanjutnya ada nama Allah Ar-Rahim yang artinya yang Maha Penyayang. Allah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Di akhirat kelak, Allah akan mengkhususkan rahmat, keutamaan, dan kebaikan darinya bagi orang-orang yang beriman. Bentuk kasih sayang Allah kepada orang mukmin, misalnya yaitu diberi kemudahan dalam beramal solih, ditunjukkan padanya jalan yang lurus, diampuni dosa-dosanya, serta dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari siksa api neraka. Selanjutnya, ananda yang soli dan solihah, ketahuilah bahwa Allah memberi rahmat kepada orang kafir itu hanya terbatas di dunia saja ya. Di akhirat kelak, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat Allah, melainkan azab Allah yang sangat pedih karena perbuatan durhaka yang mereka lakukan selama di dunia. Yang ketiga ada Al-Malik, yang artinya yang Maha Merajai. Allah yang memiliki kekuasaan penuh, tidak ada kekuasaan apapun yang menghalangi kekuasaannya.
Allah Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, tidak membutuhkan sekutu dari manapun, tapi kita yang membutuhkan bantuan dari Allah ya. Nah, jika di dunia ini banyak raja, maka Allah lah raja di atas para raja tersebut. Karena Allah lah yang maha menguasai alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini, bumi dengan isinya, matahari, bulan, planet-planet, dan lain-lainnya adalah milik Allah Ta'ala. Maka hanya Allah lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Setelah bumi ini hancur, kehidupan di dunia ini berakhir. Maka Allah juga berkuasa pada hari pembalasan, hari di mana semua perbuatan manusia ditimbang dan dinilai. Kemudian diberikan balasan. Bagi yang berbuat buruk, maka akan dibalas dengan siksaan, dan bagi yang berbuat baik, maka akan dibalas dengan kenikmatan atau surga. Selanjutnya ada nama Allah, yaitu Al-Quddus, yang artinya yang maha suci. Allah tidak mempunyai kekurangan, aib, dan kesalahan. Allah itu maha sempurna, tidak mempunyai sifat-sifat yang jelek, dan hanya mempunyai sifat-sifat yang baik. Apa saja yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat kudus? Nah, yang pertama, Allah tidak dilahirkan, tidak punya anak, dan tidak punya tandingan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Yang berikutnya, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Yang selanjutnya, segala makhluk di langit dan di bumi pun memuji Allah dan mensucikannya dari berbagai aib dan kekurangan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah memiliki nama Al-Quddus atau yang Maha Suci, maka kita merenunginya dengan banyak berzikir kepada Allah, memuji Allah, dan bersyukur kepada Allah yang dibuktikan dengan amalan solih dan akhlak mulia. Sebagaimana para malaikat bertasbih dan mensucikan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, yaitu para malaikat itu,
Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, atau Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, selanjutnya ada nama Allah As-Sami' yang artinya yang maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang jelas, yang lahir maupun yang batin, yang diucapkan dengan lisan maupun yang ada di dalam hati-hati manusia. Allah mendengar setiap perkataan yang kita ucapkan walaupun berbeda-beda bahasa. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lisan kita atau ucapan kita ya. Jangan sampai kita sering berbicara kata-kata yang kotor, suka berbohong, suka mengejek orang lain, atau membicarakan aib orang lain. Karena Allah Ta'ala mendengar setiap perkataan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, As-Sami juga berarti Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Walaupun doa itu kita ucapkan dalam hati, Allah mendengar dan akan Allah kabulkan dengan izinnya. Maka dari itu, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah agar mendapat pahala yang banyak. Karena doa adalah ibadah. Dan semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Materi hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Untuk soalnya silahkan kalian tulis di buku tulis masing-masing ya. Ditulis soalnya dan juga jawabannya ya. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika